Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Pratiwi Mulyadi, NIM 120180006 dari Prodi Biologi, TPB 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat, search kode dari program yang telah saya buat, flowchart dari program yang telah saya buat, dan terakhir saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Program pertama, saya mengambil mata kuliah kimia tentang golongan kimia unsur. Kenapa? Karena menurut saya golongan kimia unsur itu sangat penting untuk diingat atau sangat penting untuk dihafal, karena dapat memudahkan kita dalam mengerjakan soal kimia yang berkaitan tentang golongan kimia unsur tersebut. Di sini saya menampilkan bentuk flowchart program pertama saya. Saya menggunakan aplikasi Kode to Flow karena menurut saya lebih mudah digunakan. Itu hanya dengan memasukkan file C++ dari program kita. Kemudian di sini yang pertama ada start, kemudian ada kode, deklarasi integer i sama dengan 0, pilih. Kemudian ada string periode 1 dengan array 7, di mana array 7 merupakan periode 1 tersebut. Terus ada kode, kemudian kode selanjutnya ada string periode 2 dengan array 6, kemudian string periode 3 dengan array 5, string periode 4 dengan array 5, string periode 5 dengan array 5, dan seterusnya sampai dengan string periode 8 dengan array 6. Kemudian di sini ada output, di mana pengguna akan meminta program dalam menampilkan golongan kimia unsur. Kemudian di sini saya menggunakan if, di mana jika pengguna memilih 1, maka program akan menampilkan golongan 1A. Jika pengguna memilih 2, maka program akan menampilkan 2A. Dan seterusnya sampai dengan golongan 8A. Kemudian saya akan menampilkan source code dari program pertama saya. Seperti biasa, kita mendeklarasikan terlebih dahulu, yaitu integer i sama dengan 0, kemudian pilih. Kemudian ada string periode 1 dengan array 7, yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidisium, cesium, dan francium. Kemudian string periode 2 dengan array 6, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium, dan seterusnya sampai dengan string periode 8 dengan array 6. Kemudian di sini ada output, di mana pengguna akan meminta program dalam menampilkan golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A. Di sini menggunakan if, jika pengguna memilih 1, maka program akan menampilkan golongan 1A. Kemudian jika pengguna memilih 2, maka program akan menampilkan golongan 2A, dan seterusnya sampai dengan golongan 8A. Di sini saya membuat else, di mana jika pengguna memilih program yang tidak ada di dalam program ini, maka program akan menampilkan keterangan opsi tidak ada di dalam program. Kemudian, di sini saya menggunakan while i kurang dari 7, di mana program akan melakukan perulangan sebanyak 7 kali. Mana sih yang perulangan? Yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, rubisium, kalsium, cesium, dan francium. Kemudian jika while i kurang dari 5, maka program akan menampilkan sebanyak 5 kali perulangan. Baik, saya akan mendemokan program saya. Jika saya memilih 5, maka yang keluar adalah golongan 5A. Kemudian, jika saya memilih 9 dan tidak ada di dalam program, maka program akan menampilkan keterangan opsi tersebut tidak ada di dalam program. Kemudian, program kedua, saya memilih mata kuliah fisika tentang kalor jenis. Kalor adalah bentuk energi yang bisa didapat dengan usaha tertentu. Benda yang menerima kalor akan memiliki suhu tinggi, dan benda yang akan melepas kalor akan memiliki suhu yang rendah. Kalor jenis itu sendiri merupakan bentuk energi yang bisa dipindah dari satu benda ke benda yang lain, atau dapat dikatakan bahwa kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dipindahkan dari sebuah zat untuk meningkatkan suhu. Di sini
saya menampilkan flowchart dari program kedua saya. Itu seperti ini bentuknya. Pertama ada start, kemudian ada kode, di mana deklarasi integer pilihan, kemudian M array 1, C array 1, delta T array 1, kemudian integer key. Kemudian terdapat output di mana pengguna akan memilih program apa yang ingin ditampilkan. Color jenis SK atau color lebur es atau color jenis air. Di sini saya menggunakan percabangan switch case if, di mana jika pengguna memilih keadaan 1, maka program akan menampilkan kode ini. Begitu pula seterusnya. Kemudian saya akan menampilkan source kode dari program kedua saya. Seperti biasa, mendeklarasikan integer pilihan, kemudian M array 1, di mana M merupakan massa, C array 1, di mana C merupakan color jenis zat, delta T array 1, di mana delta T merupakan perubahan suhunya. Kemudian integer key merupakan lambang dari color jenisnya. Kemudian di sini ada output, di mana pengguna akan meminta program dalam menampilkan color jenis es, atau color lebur es, atau color jenis air. Di sini saya menggunakan percabangan switch, case, dan if. Di mana jika pengguna memilih 1 atau color jenis es, maka program akan menampilkan ini. Kemudian jika pengguna memilih 2, yaitu color lebur es, maka program akan menampilkan ini. Kemudian, dan jika pengguna memilih keadaan 3, yaitu color jenis air, maka program akan menampilkan ini. Di sini saya menggunakan for integer I sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus, dan M array 1, yang artinya pengguna hanya bisa memasukkan satu nilai M, satu nilai C, dan satu nilai delta T. Kemudian setelah pengguna memasukkan nilai M, nilai C, dan nilai delta T, program akan memanggil rumus color jenis, yaitu M dikali C dikali delta T. Begitu pula untuk keadaan 2 dan keadaan 3. Baik, langsung saja saya akan mendemokan programnya. Saya akan memilih keadaan 3, yaitu color jenis air. Kemudian saya memasukkan nilai massa 5, kemudian color jenis zatnya 14, kemudian delta T-nya atau perubahan suhunya 12. Hasilnya 840. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau penjelasan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.